Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa bagian kedua, yaitu tentang posting ke buku besar. Tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa kita ketahui adalah yang pertama itu sumber pencatatan, kemudian ada analisis bukti transaksi, kemudian ada penjurnalan atau jurnal umum, dan yang terakhir di pencatatan itu ada buku besar. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Buku besar adalah kumpulan atau pengelompokan perkiraan-perkiraan untuk mencatat perubahan-perubahan transaksi pada akun utama. Kemudian ada juga buku besar pembantu, merupakan rincian dari akun-akun tertentu pada buku besar utama. Pada buku besar pembantu biasanya ini dipakai pada perusahaan dagang. Fungsi dari buku besar berfungsi sebagai yang pertama untuk mengikhtisarkan akibat transaksi dan kejadian secara lengkap atas perubahan harga, utang, dan modal perusahaan. Yang kedua, dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, tempat pencatatan kedua setelah jurnal, dan tempat pencatatan terakhir setelah ditutup pada akhir periode. Baik, kita lanjut bentuk-bentuk dari buku besar. Yang pertama adalah perkiraan bentuk T atau T account. Bentuknya, jadi perkiraan bentuk T atau T account ini jarang digunakan dalam kegiatan usaha, tetapi biasanya sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran karena mudah untuk mendemonstrasikan pencatatan perkiraan atau akun-akun. Yang kedua adalah perkiraan skontro. Perkiraan bentuk skontro ini mirip dengan bentuk T, tetapi jalurnya ini dipisah. Nah, contoh bentuk skontro seperti ini. Ini contohnya buku besar piutang usaha. Nah, jadi bisa kita lihat di sini antara debit dan kredit ini dipisah ya. Jadi sebelum debit itu ada tanggal tersendiri, kemudian sebelum kredit itu ada tanggal. Yang ketiga adalah bentuk perkiraan jalur rangkap untuk saldo. Nah, perkiraan jalur rangkap ini biasanya disebut dengan perkiraan 4 kolom. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, ini contoh dari perkiraan 4 kolom, yaitu ada tanggal, kemudian ada keterangan, kemudian ada referensi, kemudian ada debit, kredit, kemudian terakhir ada saldo. Kemudian yang keempat ada perkiraan jalur tunggal untuk saldo. Nah, contohnya seperti ini, perkiraan jalur tunggal untuk saldo disebut juga dengan perkiraan 3 kolom. Ya. Jadi di sini hanya ada tanggal, keterangan, referensi, kemudian debit, kredit, dan terakhir hanya saldonya saja. Bagaimana cara memasukkan jurnal ke buku besar atau posting to ledger? Kita akan bahas. Jadi posting merupakan proses memasukkan setiap akun ke dalam buku besar sesuai dengan akun dan jumlahnya. Buku besar atau ledger ini merupakan kumpulan dari semua akun yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dan diberi nomor kode tertentu. Jadi proses untuk melakukan posting adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan tanggal, akun, dan nominal uang dari jurnal ke buku besar. Kemudian memasukkan nomor halaman atau jurnal kolom ke nomor post preference atau PR. Biasanya di sini di kolom buku besar ini disingkat ref. Kemudian yang ketiga di sini memasukkan nomor halaman akun ke ledger ke dalam kolom post preference atau ref pada buku jurnal. Cara proses posting ke buku besar
akan kita lihat pada contoh transaksi berikut ini. Jadi ini ada transaksi dari perusahaan Ananda atau salon Ananda ya. Ini telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Bagi yang belum melihat contoh dari jurnal umum, bisa nanti dilihat di kolom deskripsi. Contoh dari jurnal umum ya, di perusahaan Ananda atau salon Ananda yang kita bahas di postingan sebelumnya. Nah, tadi dijelaskan bahwa untuk memproses atau posting ke buku besar adalah mengelompokkan akun-akun sejenis ke dalam satu akun. Nah, yang pertama yang perlu dikelompokkan adalah sesuai dengan jurnal umum. Di sini kita lihat, jadi ini sesuai dengan nomor akun ya, sesuai dengan 5 akun dasar akuntansi, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu adalah urutan nanti di dalam kolom untuk membuat buku besar. Berdasarkan jurnal umum ini berarti yang perlu kita kelompokkan dulu adalah akun hartanya, yaitu kas. Ya. Maka kita lihat di sini, berdasarkan jurnal umum ini akan kita posting ke buku besar. Kita harus mengelompokkan akun yang sejenis dulu, yaitu kalau kita lihat dalam akun ini yang harus kita kelompokkan adalah yaitu akun kas ya, sesuai dengan urutan 5 akun dasar akuntansi: harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Maka di sini kas harus kita kelompokkan dulu. Jadi kas yang terdapat dalam jurnal umum di perusahaan Ananda ini terdapat 7 kas. Jadi lihat yang kolom merah, maka yang kas ini semua kita kelompokkan menjadi 1. Kita lihat buku besar kas. Oke. Nah, jadi untuk membuat buku besar yang pertama harus dituliskan judulnya kas dulu. Setelah kas ini di sebelahnya ya harus ditulis buku besar piutang usaha dan gedung. Jadi berdasarkan jurnal umum di atas kita buat akun piutang usaha itu tanggal 10 ya, keterangannya ditulis sesuai dengan transaksi, kemudian referensinya diisi, kemudian ada di kolom debit sebesar 5 juta, maka saldonya mengikuti saldo depannya sebesar 5 juta piutang usahanya. Untuk tanggal 5 ini adalah buku besar gedung ya, dengan nominalnya sebesar 2 juta di debit, maka saldonya juga 2 juta di sisi debit. Selanjutnya adalah utang usaha, nomor akunnya 200 utang. Maka di sini kolomnya sama seperti tadi, tinggal menyesuaikan sesuai dengan kolom yang ada di jurnal umumnya, yaitu di sisi kredit sebesar 5 juta. Buku besar selanjutnya adalah buku besar modal dan prive. Nah, kita lihat modal tanggal 1 ya, di sini bulan 11, di sisi kredit sebesar 10 juta, maka saldo akhirnya juga di sisi kredit sebesar 10 juta. Kemudian akun prive dengan nomor 31, kemudian akun prefer dengan nomor akunnya 301 tanggal 30, nominalnya 1 juta ya, prefer di debit, kemudian saldo akhirnya juga 1 juta di kredit. Kemudian akun prefer dengan nomor akun 301 tanggal 30, di sini saldonya di jurnal umumnya 1 juta, kemudian saldo akhirnya menyesuaikan di debit juga sebesar 1 juta. Kemudian buku besar selanjutnya adalah pendapatan jasa, nomor akunnya 401. Kita lihat seperti apa. Nah, pendapatan jasanya di jurnal umumnya di sisi kredit sebesar 15 juta, kemudian saldonya menyesuaikan juga di sisi kredit sebesar 15 juta. Kemudian buku besar beban gaji dan iklan. Beban gajinya nomor akun 500 tanggal 20, di sisi debit
debit di jurnal umumnya, maka menyesuaikan juga saldo akhirnya di sisi debit Rp500.000. Kemudian ada beban iklan ya. Di tanggal 15 bulan 11 ini sebesar 200.000 di debit dan saldonya 200.000 di sisi debit. Nah, itu adalah contoh dari buku besar perusahaan Ananda tadi ya, berdasarkan dengan jurnal umumnya. Setelah tahap pencatatan selesai, yaitu kita masuk ke tahap pengikhtisaran, yaitu neraca saldo atau trial balance. Ya, bagaimana mengisi atau membuat neraca saldo ini? Nah, jadi setelah semua jurnal itu diposting ke buku besar, setiap akun dalam buku besar dapat diketahui saldonya. Berdasarkan saldo-saldo tersebut, maka disusunlah neraca saldo atau trial balance. Nah, apa yang dimaksud dengan neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu laporan yang berisi mengenai akun-akun disertai saldo masing-masing, dan saldo tersebut diperoleh dari setiap saldo dalam buku besar. Nah, kita lihat neraca saldonya adalah seperti ini ya, dari buku besar tadi. Oke, judulnya. Nah, kita lihat neraca saldonya. Jadi dapat kita lihat neraca saldonya yaitu kas tadi saldo akhirnya 21.300.000, kemudian piutang usahanya ya di buku besarnya kalau kita lihat itu 5 juta, gedungnya ada 2 juta di sisi debit, kemudian utang usahanya kemudian 5 juta di kredit, kemudian modal Anandanya ini 10 juta di kredit, kemudian ada prive 1 juta di sisi debit, kemudian ada pendapatan jasa di kredit sebesar 15 juta, selanjutnya ada beban gaji di sisi debit sebesar 500.000 dan beban iklan 200.000 di sisi debit. Nah, ini adalah kumpulan dari tiap saldo yang kita buat di dalam buku besar tadi. Nah, totalnya adalah 30 juta antara sisi debit dan sisi kredit balance. Maka ini bisa dikatakan untuk neraca saldonya ini benar. Oke, sekian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.